sampai dengan saat ini saya menyaksikan bahwa sucuk ini adalah salah satu metode yang sangat luar biasa, yang pada sucuk inilah mungkin Tuhan membukakan rahasia bahwa di dalam tubuh kita sendiri sudah ada obat. Jadi meskipun sakit itu wajib karena siapapun manusianya tidak bisa menghindari sakit, tapi Tuhan juga sudah menyediakan obat di dalam tubuh kita dan dapat kita optimalkan dengan cara yang cepat, mudah, dan sederhana. Seminggu yang lalu, hampir seminggu yang lalu, itu saya juga waktu malam ada kegiatan, tiba-tiba didatangin teman saya, dia bilang, Mas, aku tolong, ini tangan kananku udah lama ini, karena dia nggak ketemu saya lama, tangannya geringgingen, tahu geringgingen ya, kayak apa, kesemutan, kebas sebelah tangan kanan ini. Oke, saya bantu. Saya tanya, pernah periksa ke dokter? Belum. Ada hasil lab nggak? Belum. Ya, nanti kalau ada hasil lab, periksa ke dokter, bilang saya. Nanti kita bisa lebih detail. Tapi kemarin langsung saya tangani, karena waktu itu malam hari, nggak ada alat apapun. Ya saya langsung pakai twist seperti biasanya. Saya pakai di leher dulu. Ya, di leher dulu, biasa. Yang apa namanya, rhomboid, depan belakang, kiri kanan. Setelah depan belakang, kiri kanan, kemudian langsung pakai tangan, tes tangan. Nah, itu ya. Jadi cuman leher 2 kali, kemudian tangan 1 kali ya, tes angkat seberapa, putar kiri kanan, kemudian tahan, tarik nafas. Nah, itu di setiap tindakan yang saya berikan pada beliaunya itu, alhamdulillah ada perubahan. Jadi langsung, iya ada, oh iya ada, gitu. Akhirnya pada waktu kita mau sama-sama pulang, saya bilang ke dia, Mas, ini tolong sampean lakukan sendiri. Jadi pasti ada PR untuk dia kerjakan. Kerjakan 15 hari, nanti kita ketemu, kita evaluasi lagi. Tapi kalau ada apa-apa, silakan telepon saya. Itu yang pertama. Untuk kasus yang hampir seminggu yang lalu. Kemudian tadi saya dengar dari Ibu siapa, Bu Lukmina ya, tentang kanker payudara. Waktu itu saya juga pernah menangani teman dari luar kota, bukan luar kota, luar pulau, nyebrang 2 pulau ke Surabaya, karena dia ada gangguan benjolan, kayak apa, tumor ya di payudaranya. Nah, dia periksa di rumah sakit sana, dia dirujuk ke Surabaya karena katanya Surabaya ada satu rumah sakit yang scan-nya itu lebih detail. Ternyata benar, setelah dia ke Surabaya, jadi dia maksudnya mau apa? Mau memeriksa lagi, mau scan lagi. Nah, itu ternyata di payudara kiri sama kanan itu ada beberapa benjolan. Jadi diameternya lumayan, berapa mili? Hampir yang kurang dari 10 mili, ada yang lebih dari 10 mili, sampai agak besar juga, hampir 20 mili. Jadi 2 sentimeter itu di kiri sama kanan. Dan benjolannya nggak cuma satu. Kalau nggak salah, seingat saya, kalau nggak salah di sebelah kanan itu ada 4 ya, ada 4. Kemudian di sebelah kiri juga mungkin kalau 4 atau 3. Dan itu tempatnya apa namanya, berjauhan. Jadi ada yang sudah mengeras, ada yang masih kayak apa ya, kayak gel gitu ya, dan itu dia gerak. Jadi di Surabaya di scan, di foto itu kelihatan detail. Dia juga kaget loh, kok sudah sampai segini gitu. Jadi waktu itu juga, waktu dia habis scan, kemudian sama dokter langsung apa namanya, disuruh setelah observasi ya, didiagnosa, kemudian langsung disuruh tindakan langsung, jadi pengambilan. Dan itu jaraknya 3 hari sejak periksa. Jadi waktu malam itu periksa, waktu sore itu periksa, malamnya dia langsung ke rumah saya. Terus saya bilang, kira-kira bisa nggak kalau operasinya ditunda? Wah ya nggak bisa Pak, ini soalnya kan di Surabaya cuma sebentar, dan ini 2 hari lagi itu langsung tindakan. Jadi kalau ditunda lagi ya mungkin nggak bisa. Oke, saya bantu. Jadi waktu itu sama, yang pertama saya pakai probe, cari di titik-titik paling nyeri ya, pakai probe. Kemudian yang kedua, karena ini waktunya mepet, waktu itu saya pakai apa namanya, pakai magnet. Jadi karena waktunya mepet, saya waktu itu pakai magnet. Magnet apa? Magnet cakra. Jadi ini ya, magnet cakra, kelihatan ya. Nah, magnet cakra, saya mikirnya simpel aja. Itu kan benjolan ya, di payudara kiri, sudah nggak peduli kiri atau kanan ya. Yang penting itu adalah benjolan. Benjolan itu gumpalan.
Artinya gumpalan apa? Gumpalan sesuatu yang dia mengumpul maksimal. Jadi sesuatu ini sudah mengumpul maksimal. Berarti energinya apa? Humidity. Nah, saya pikirnya cuma gitu. Nah, berarti humidity-nya kan harus disedasi, harus dikurangi. Berarti saya mikirnya simple, paling enak pakai cakra ya lah. Jadi pakai cakra humidity-nya itu disedati, kemudian pasangannya cakra humidity kan cakra keberapa? 4 ya. Pasangannya cakra wind-nya ditonik. Jadi saya bawain magnet, dia pulang ke hotel, ini kamu pasang. Berapa lama Pak? Pokoknya pasang. Tidur kamu lepas. Ya minimal 6 jam saya bilang gitu. Jadi dia pasang itu tiap hari. Sejak di rumah saya sudah saya pasang di humidity sama wind. Humidity-nya di apa namanya? Disedasi, wind-nya di tonik. Ya pakai magnet cakra itu. Kemudian dia pasang. Sudah. Kemudian kan kita nggak bisa pantau tuh ya kan memang harus ke rumah sakit untuk melihat. Nah pada waktu kemudian 2 hari berikutnya berarti hari ketiga kan diambil tindakan di rumah sakit diambil gitu ya. Nah alhamdulillahnya apa? Tadinya yang sebelah kanan kalau nggak salah 4 ya, kalau nggak 4 5 itu kecil-kecil ya. Kalau sebelah kirinya sebelah kirinya lebih sedikit lah, lebih sedikit dari yang sebelah kanan. Itu ternyata tindakan yang dilakukan berdasarkan diagnosa pada hari pertama dia melakukan scan itu hilang. Hilangnya nggak semua, ya tetap ada yang diambil. Jadi yang di kanan itu cuma diambil 2, yang lain hilang. Nah yang kiri itu diambil cuma 1, yang lain hilang. Ya itu subhanallah kalau bagi saya ya bukan karena apa-apa ya, karena Tuhan mengizinkan untuk meringankan bebannya karena waktunya mepet sehingga tetap yang paling keras, yang paling apa namanya, yang paling keras, yang paling besar itu penyusutannya tidak bisa secara frontal, jadi tetap ada yang diambil, tapi yang lain itu tiba-tiba hilang, nggak tahu pokoknya hilang. Jadi itu pengalaman saya ya. Saya kira itu dua kasus yang bisa saya sharingkan ke Bapak Ibu semuanya.